Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Akbar Bimantoro, NIM 2019009062 dari Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah seminar agroteknologi saya dengan judul Pengaruh Kepadatan Tanaman dan Jarak Tanam Terhadap Produktivitas Jagung Manis. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jagung manis, Ziames elvarsat carata, merupakan tanaman serelia yang paling produktif di dunia. Jagung manis merupakan salah satu komoditas pertanian yang disukai oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan telah digemari baik dalam negeri maupun luar negeri. Jagung manis sering juga menjadi bahan baku berbagai masakan dan produk olahan, misalnya kue, roti, sayur sop, sayur asam, perkedel, krim, susu, sirup, bahan baku pembuat permen, dan topping pizza. Konsumsi jagung manis terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi. Maka dari itu, perlu pengetahuan teknik budidaya jagung manis yang lebih baik agar diperoleh kualitas dan kuantitas produksi yang lebih baik. Beberapa upaya yang umum dilakukan untuk meningkatkan produktivitas jagung manis antara lain dengan melakukan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemupukan yang tepat, penggunaan varietas unggul, serta pengendalian hama dan penyakit. Salah satu teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas jagung manis adalah pengaturan pola tanam. Menurut Silaban, Purba, dan Ginting 2013, salah satu contoh pengaturan pola tanam yaitu dengan pengaturan jumlah populasi tanaman, seperti pengaturan jarak tanam dan jumlah benih per lubang. Menurut Wirawan dan kawan-kawan 2018, pengaturan jumlah benih per lubang tanam dan jarak tanam merupakan salah satu cara untuk meminimalkan persaingan terhadap cahaya matahari, air, dan unsur hara. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam sehingga produksinya bisa maksimal, distribusi unsur hara merata, efektivitas penggunaan lahan, serta memudahkan dalam pemeliharaan, seperti penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Permasalahan. Adapun permasalahannya yaitu penentuan jarak tanam dan jumlah benih per lubang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas jagung manis. Maka dari itu, makalah ini disusun guna memberi beberapa hasil penelitian terkait jarak tanam dan kepadatan tanaman jagung. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menentukan kombinasi jarak tanam dan jumlah benih per lubang tanam dan beberapa artikel terkait guna mengetahui pengaruh dan produktivitas jagung manis. Penulisan makalah ini juga bertujuan untuk melatih dalam penulisan skripsi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan kali ini terdapat tinggi tanaman, jumlah daun, berat tongkol tanpa kolobot, dan berat tongkol dengan kolobot. Yang pertama yaitu tinggi tanaman. Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif tanaman. Sitompul dan Guritno 1995 menyatakan bahwa tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan. Tabel yang pertama ini dilakukan oleh Boli Gigi 2018. Pada tabel ini dapat saya terangkan bahwa J merupakan jarak tanam dan W merupakan jumlah benih. Jarak tanam J1 memiliki jarak tanam dengan panjang 50 cm dan lebar 25 cm, sedangkan J2 memiliki jarak tanam dengan panjang 60 cm dan lebar 25 cm, dan J3 memiliki jarak tanam dengan panjang 70 cm dan lebar 25 cm. Jumlah benih per lubang atau W. Pada W1 terdapat 1 benih jagung per lubang tanam. W2 terdapat 2 benih jagung per lubang tanam, dan W3 terdapat 3 benih jagung per lubang tanam.
Pada penelitian ini diamati tinggi tanaman pada umur 40 hari setelah tanam. Jarak tanam yang memiliki hasil tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan J2 dengan jarak tanam panjang 60 cm dan lebar 25 cm dengan jumlah 2 benih per lubang atau W2 yang menghasilkan rata tinggi tanaman 113 cm. Sedangkan hasil tanaman terendah terdapat pada perlakuan J1 dengan jarak tanam panjang 50 cm dan lebar 25 cm dengan jumlah 1 benih per lubang atau W1. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian dari Putra dan kawan-kawan 2020. Pengamatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 42 hari setelah tanam dengan jumlah 2 benih per lubang. Terdapat 3 perlakuan jarak tanam, diantaranya jarak 50 cm x 30 cm yang menghasilkan tinggi tanaman 118,69 cm. Jarak tanam 50 cm x 40 cm menghasilkan tinggi tanaman 123,14 cm. Dan jarak tanam 50 cm x 50 cm menghasilkan tinggi tanaman 116,55 cm. Di antara 3 perlakuan jarak tanam tersebut, yang menghasilkan tinggi tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam 50 cm x 50 cm dengan hasil tinggi tanaman 123,14 cm. Pada penelitian ini juga membuktikan bahwa jarak tanam yang luas menghasilkan tinggi tanaman terendah. Pernyataan tersebut juga dibuktikan oleh penelitian Kantikowati dan kawan-kawan 2022 yang mengamati tinggi tanaman lewat pengamatan yang dilakukan pada umur 42 hari setelah tanam. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa jarak tanam yang rapat pada beberapa perlakuan tersebut mendapatkan hasil tinggi tanaman yang tertinggi. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurjadin dan kawan-kawan 2016. Memiliki perlakuan yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Boli YY 2018 dan Putra dan kawan-kawan 2020. Pada penelitian ini menggunakan 1 benih per lubang dengan jarak tanam J1 75 cm x 20 cm, J2 75 cm x 50 cm, dan J3 50 cm x 25 cm x 100 cm. Hasil perlakuan jarak tanam yang menghasilkan tinggi tanaman tertinggi terdapat pada jarak tanam J1 70 cm x 20 cm dengan tinggi tanaman 115 cm. Penelitian ini juga membuktikan bahwa jarak tanam yang luas menghasilkan tinggi tanaman yang rendah. Jarak tanam yang rapat akan menyebabkan tanaman terpacu untuk tumbuh lebih tinggi dalam upaya memperolehkan cahaya, udara, dan unsur hara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam semakin rapat akan menyebabkan tinggi tanaman semakin tinggi dan secara nyata berpengaruh pada jumlah cabang dan luas daun. Perlakuan jumlah benih per lubang tanam tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung manis. Hasil perlakuan 1-2 benih per lubang masih dalam batas yang ditoleransi, sehingga mampu melakukan proses fotosintesis dan fisiologis dengan baik. Atman 2006 menyatakan bahwa tinggi tanaman per rumpun lebih dipengaruhi oleh faktor genetiknya, sehingga jumlah bibit tidak mempengaruhi terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan faktor abiotik yang mempengaruhi parameter tinggi tanaman adalah cahaya. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah daun. Pengamatan jumlah daun sangat diperlukan karena selain sebagai indikator pertumbuhan, parameter jumlah daun juga diperlukan sebagai data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi. Semakin banyak jumlah daun, maka akan semakin banyak proses fotosintesis dan akan semakin banyak pula fotosintat yang dapat dihasilkan. Pembahasan jumlah daun yang pertama yaitu dari penelitian Boli YY 2018. Pada tabel tersebut dapat saya jelaskan bahwa J merupakan jarak tanam dan W merupakan jumlah benih. Jarak tanam J1 memiliki jarak tanam dengan panjang 50 cm dan lebar 25 cm. Sedangkan J2 memiliki jarak tanam dengan panjang 60 cm dan lebar 25 cm. Dan J3 memiliki jarak tanam dengan panjang 70 cm dan lebar 25 cm. Jumlah benih per lubang W atau W1 terdapat 1 benih jagung per lubang tanam. W2 terdapat 2 benih jagung per lubang tanam dan W3 terdapat 3 benih jagung per lubang tanam. Pada penelitian ini, Boli 2018 melakukan pengamatan jumlah helai daun pada jarak tanam, jumlah benih per lubang, dan umur tanam yang berbeda-beda.
Pada tabel berikut ini, pengamatan jumlah daun diamati pada saat umur tanaman 20 hari setelah tanam. Dari perlakuan jarak tanam J1, yaitu 50 cm kali 25 cm, dan dengan jumlah satu benih per lubang, W1 menghasilkan rata jumlah daun yang tergolong rendah, yaitu dengan rata 4,44 helai daun. Sedangkan jumlah daun tertinggi berada pada perlakuan jarak tanam 60 cm kali 25 cm atau J2 dengan jumlah 2 benih per lubang tanam. W2 dengan hasil rata 5,44 hasil helai daun. Pada pengamatan selanjutnya, Bolly YY 2018 mengamati jumlah daun pada umur tanaman 40 hari setelah tanam. Pengamatan yang menghasilkan rata jumlah daun tertinggi terdapat pada perlakuan J3 dengan jarak tanam 70 cm kali 25 cm. Dan jumlah benih satu benih per lubang W1 yang menghasilkan rata jumlah daun 10,78 helai daun. Sedangkan rata jumlah daun terendah terdapat pada jarak tanam J1 50 cm kali 25 cm dengan jumlah 3 benih per lubang tanam atau W3 dengan hasil rata 8,20 helai daun. Hal ini disebabkan jarak tanam 70 cm kali 25 cm dengan jumlah satu benih per lubang dapat menyerap cahaya dan unsur hara secara merata, sehingga dapat pula memberi pengaruh tinggi terhadap jumlah daun dibandingkan jarak tanam 50 cm kali 25 cm dengan jumlah benih 3 benih per lubang. Berdasarkan kedua pengamatan yang dilakukan oleh Bolly YY 2018 menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam yang rapat menghasilkan jumlah daun yang rendah, sedangkan perlakuan dengan jarak tanam yang luas memiliki hasil daun yang tinggi baik menggunakan perlakuan jumlah 1, 2, dan 3 per lubang. Pengamatan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan 2020 yang melakukan pengamatan jumlah daun pada umur tanaman 14 hari setelah tanam dengan jumlah 2 benih per lubang. Pada pengamatan tersebut didapatkan hasil bahwa jumlah daun tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam terluas, yaitu jarak tanam 50 cm kali 50 cm dengan hasil rata jumlah daun 4,44 helai daun. Selanjutnya, perlakuan jarak tanam yang rapat membuat helai daun tanaman menjadi tumpang tindih dan bersaing dalam mendapatkan sinar matahari. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Anonim 2004 yang menyatakan bahwa tanaman yang saling menaungi akan berpengaruh pada proses fotosintesis karena intensitas cahaya yang diterima kanopi daun menjadi lebih kecil. Akibatnya berpengaruh terhadap proses metabolisme tanaman menjadi kurang sempurna. Pembahasan selanjutnya yaitu berat tongkol tanpa kelobot. Nuryadin dan kawan-kawan 2016 melakukan penelitian pengaruh jarak tanam dan jumlah benih per lubang terhadap berat tongkol tanpa kelobot. Penelitian ini menggunakan perlakuan jarak tanam yang berbeda-beda menggunakan satu benih per lubang pada setiap perlakuan jarak tanam. Keterangan dari tabel ini yaitu J merupakan jarak tanam, J1 memiliki jarak tanam 70 cm kali 20 cm dan J2 70 cm kali 30 cm dan J3 70 cm kali 40 cm. Hasil dari pengamatan menghasilkan bahwa jarak tanam berpengaruh terhadap berat tongkol tanpa kelobot. Pada perlakuan jarak tanam 70 cm kali 50 cm atau J3 menghasilkan berat tongkol tanpa kelobot tertinggi yaitu 2,12 gram. Pada tabel penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin dan kawan 2016, jarak tanam J1 yaitu 70 cm kali 20 cm, J2 70 cm kali 30 cm dan J3 70 cm kali 40 cm. J1 merupakan jarak tanam terapat menghasilkan berat tongkol tanpa kelobot rendah. Sedangkan J2 merupakan perlakuan jarak tanam yang lebih luas dari J1 yang menghasilkan bobot tongkol tanpa kelobot lebih tinggi dari J1. Sedangkan J3 merupakan jarak tanam terluas menghasilkan berat tongkol tanpa kelobot tertinggi dari perlakuan jarak tanam lainnya. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan kawan-kawan 2017. Pada penelitian tersebut, hasil berat tongkol tanpa kelobot tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam terluas dengan jarak tanam 70 cm kali 50 cm dengan hasil berat 233,28 gram. Dari kedua penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin dan kawan-kawan 2016 dan Utomo dan kawan-kawan 2017 dapat dijelaskan bahwa jarak tanam mempengaruhi perbedaan hasil. Semakin rapat tanaman, semakin kecil produksi yang didapat. Ini diduga kompetisi tinggi antara tanaman memperebutkan air, unsur hara, dan cahaya yang dalam keadaan terbatas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Herlina pada tahun 2019 yang menyatakan semakin rapat tanaman,
maka kompetisi semakin tinggi dalam memperebutkan unsur hara, air, CO2, dan cahaya. Juga berhubungan dengan laju asimilasi bersih yang dihasilkan. Sehingga bahan organik yang terakumulasi pada bobot tongkol semakin rendah. Peningkatan bobot tongkol berhubungan erat dengan besar fotosintat yang dialirkan ke bagian tongkol. Apabila transport fotosintat ke bagian tongkol tinggi, maka semakin besar tongkol yang dihasilkan. Terakhir yaitu berat tongkol dengan kolobot. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin dan kawan-kawan 2016 dan Utomo dan kawan-kawan 2017 sama-sama menggunakan perlakuan jarak tanam yang sama dalam mengamati berat tongkol dan kolobot. Keduanya menggunakan perlakuan jarak tanam 70 cm x 20 cm, kemudian 70 cm x 30 cm, dan 70 cm x 40 cm. Dengan perlakuan tersebut, hasil berat tongkol dengan kolobot tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam 70 cm x 40 cm atau pada jarak tanam terluas. Jarak tanam yang luas mengoptimalkan tanaman dalam menyerap unsur hara, mineral, dan cahaya matahari tanpa adanya persaingan yang ketat dengan tanaman lain, sehingga membuat tanaman memiliki pertumbuhan dan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Simpulan. Adapun kesimpulan dari makalah yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, perlakuan jarak tanam yang dapat menghasilkan tinggi tanaman jagung manis yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan jarak tanam yang luas. Kemudian yang kedua, perlakuan jarak tanam yang rapat menghasilkan jumlah daun terendah. Yang ketiga, perlakuan jarak tanam yang luas menghasilkan berat tongkol tanpa kolobot dan berat tongkol dengan kolobot tinggi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, perlakuan jumlah benih jumlah benih per lubang tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas jagung manis, sedangkan perlakuan jarak tanam sangat berpengaruh terhadap produktivitas jagung manis. Selanjutnya saran yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas jagung manis, jarak tanam harus diperhatikan. Perbandingan yang dibuat pada presentasi ini sangat terbatas, maka dari itu perlu perbandingan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, makalah ini jauh dari kata sempurna, perlu kritik dan saran membangun untuk menyempurnakan makalah ini, dan agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Baiklah, itu tadi presentasi dari makalah seminar agroteknologi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.